Pernahkah Anda merasa lelah saat harus terus menjelaskan diri, padahal rasanya tak seorang pun mendengar? Dunia modern selalu menuntut kita untuk bersuara, menunjukkan siapa kita, dan membuktikan nilai kita melalui kata. Padahal ada kekuatan yang lebih halus yang tidak selalu terletak pada suara, tetapi pada keheningan yang bijaksana. Seorang stoik akan mengingatkan kita, tidak semua hal berada dalam kendali kita, dan tidak semua orang akan memahami maksud hati kita. Dalam diam kita menemukan ruang untuk menenangkan jiwa, menimbang pikiran dan mendengar diri sendiri. Di sini di antara kebisingan opini dan tuntutan tanpa henti, keheningan bukanlah kelemahan, melainkan kebijaksanaan yang menenangkan hati. Hari ini, mari kita belajar bagaimana diam bisa menjadi sahabat, bukan kekosongan. Di zaman ini, dunia seolah tak pernah benar-benar sunyi. Setiap hari, dari layar kecil di genggaman jutaan suara saling bersahutan, pendapat, pembenaran, protes, dan penghakiman. Kita hidup di tengah kebisingan opini, di mana setiap orang merasa memiliki kewajiban untuk berbicara, menanggapi, membenarkan, atau bahkan mengomentari hal-hal yang sebenarnya tak perlu disentuh. Dalam ruang digital yang tanpa jeda, berbicara menjadi kebiasaan sedangkan mendengarkan menjadi kelangkaan. Kadang saya bertanya, untuk apa semua ini? Mengapa begitu banyak yang ingin didengar, namun begitu sedikit yang benar-benar ingin memahami? Di tengah lautan suara yang saling tumpang tindih, makna kata perlahan kehilangan bobotnya. Kita tidak lagi berbicara untuk menyampaikan kebenaran, melainkan untuk memenangkan perhatian. Opini berubah menjadi senjata, bukan jembatan. Orang tidak lagi mencari dialog, mereka mencari panggung. Dan di panggung itulah, kesunyian menjadi sesuatu yang dianggap aneh bahkan salah. Namun ada kalanya diam justru menjadi pilihan paling bijak di tengah kebisingan itu. Diam bukan tanda ketidaktahuan, melainkan bentuk kesadaran bahwa tidak semua hal perlu direspons. Ada momen ketika menjelaskan diri hanya akan menambah kegaduhan, bukan kejelasan. Di dunia yang begitu sibuk dengan argumentasi, diam bisa menjadi tindakan revolusioner. Bentuk penolakan terhadap keharusan untuk selalu ikut bersuara, bahkan ketika suara itu tak lagi bermakna. Saya mulai memahami bahwa diam bisa menghadirkan kedamaian yang tak ditemukan dalam ribuan kalimat. Ketika saya berhenti merasa perlu menjelaskan segala sesuatu, dunia terasa sedikit lebih tenang. Saya belajar bahwa tidak semua orang berbicara untuk mendengarkan. Sebagian hanya menunggu giliran untuk menegaskan dirinya sendiri. Maka apa gunanya memaksa diri untuk menjelaskan pada telinga yang sudah menutup sebelum mendengar? Dunia modern, dengan segala kemudahan komunikasinya, ternyata justru menciptakan jarak baru. Kita lebih sering berbicara melalui layar daripada saling menatap mata. Dalam percakapan digital, keheningan dianggap kesalahan dan respons cepat menjadi ukuran kepedulian. Padahal di antara jeda itulah sesungguhnya pemahaman tumbuh. Tapi sayangnya, ruang itu semakin sempit, tergantikan oleh urgensi untuk selalu bereaksi. Mungkin sudah waktunya kita memberi tempat bagi diam, bukan sebagai kekosongan, melainkan sebagai ruang bernapas. Karena di antara bisingnya dunia, diam menawarkan sesuatu yang langka, kesempatan untuk mendengar kembali suara hati sendiri. Kadang, tidak menjelaskan apa-apa adalah cara paling lembut untuk menjaga ketenangan. Dunia boleh bising, tapi di dalam diam kita menemukan kembali makna yang telah lama hilang. Ada masa dalam hidup ketika kata-kata kehilangan fungsinya. Kita berbicara menjelaskan, berusaha menata kalimat sebaik mungkin agar orang lain mengerti maksud hati kita. Namun semua terasa sia-sia. Penjelasan yang tulus berubah menjadi kebisingan di telinga yang sudah menolak untuk mendengar. Dan di titik itu, diam menjadi bahasa yang lebih jujur daripada 1000 kalimat pembenaran. Saya pernah berpikir bahwa setiap kesalahpahaman dapat diselesaikan dengan komunikasi, bahwa selama kita mau menjelaskan, semua akan menemukan jalan tengah. Namun, seiring waktu saya menyadari bahwa komunikasi bukan hanya soal berbicara, tapi juga tentang kesiapan untuk mendengar. Ketika salah satu pihak kehilangan kesediaan itu, kata-kata yang kita keluarkan hanyalah gema yang hilang di ruang kosong. Tidak peduli seberapa tulusnya, penjelasan tetap akan terdengar seperti pembelaan diri di hadapan hati yang sudah menutup pintu. Dalam banyak hubungan, entah itu pertemanan, percintaan atau keluarga, seringkali kita merasa perlu menjelaskan agar tidak disalahpahami.
Kita menulis pesan panjang, menyiapkan alasan, menimbang diksi, berharap penjelasan akan memperbaiki keadaan. Namun kenyataannya, ada orang yang tidak ingin mendengar karena mereka sudah memiliki versi kebenaran mereka sendiri. Dan melawan keyakinan seperti itu adalah pekerjaan yang melelahkan, bahkan mustahil. Pada akhirnya, kita hanya berbicara untuk membuktikan sesuatu yang tak perlu dibuktikan lagi. Diam dalam konteks itu bukanlah bentuk menyerah. Ia adalah bentuk kedewasaan yang muncul dari kesadaran bahwa tidak semua penjelasan perlu disampaikan karena tidak semua orang siap untuk memahami. Kadang diam berarti menghormati diri sendiri, menjaga energi agar tidak terkuras untuk sesuatu yang takkan mengubah apapun. Ada kedamaian yang lahir dari keputusan untuk berhenti menjelaskan. Saat kita berhenti berusaha meyakinkan orang lain, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas. Kita tak lagi hidup di bawah tekanan untuk selalu dimengerti. Sebab pada akhirnya, bukan tugas kita untuk membuat semua orang memahami siapa kita. Tugas kita hanyalah memastikan bahwa niat dan tindakan kita tetap benar, meskipun tidak semua mata melihatnya demikian. Dunia modern menuntut kita untuk terus klarifikasi, membuka suara dan menjelaskan posisi. Setiap hal kecil dipertanyakan, setiap tindakan dimaknai berlebihan. Dalam ruang publik yang begitu cepat menghakimi, diam sering disalahartikan sebagai bentuk kelemahan, padahal justru di sanalah letak kekuatan sejati, kemampuan untuk tidak terjebak dalam kebutuhan terus-menerus membuktikan diri. Saya belajar bahwa ketenangan bukan datang dari diterimanya penjelasan, melainkan dari keberanian untuk berhenti menjelaskan. Dalam diam, saya menemukan kebebasan dari ekspektasi orang lain. Karena ketika penjelasan tak lagi didengar, hanya diam yang mampu menjaga kewarasan. Ia menjadi benteng halus yang melindungi kita dari kekecewaan yang berulang, dari luka karena tak dimengerti, dan dari kebiasaan manusia untuk selalu menuntut pembenaran. Maka kini, ketika penjelasan tak lagi berarti, saya memilih diam. Bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tapi karena akhirnya saya mengerti bahwa ketenangan tidak lahir dari diterimanya kata, melainkan dari keberanian untuk membiarkan yang tak perlu dijelaskan tetap tak terjelaskan. Ada masa ketika suara menjadi alat untuk bertahan, namun ada pula masa ketika justru diam yang menjadi bentuk paling kuat dari perlawanan. Di dunia yang menuntut kita untuk selalu bersuara, diam sering dianggap sebagai tanda ketidakpedulian, bahkan kelemahan. Padahal dalam diam yang terukur, ada kekuatan yang lebih halus namun tajam. Kekuatan untuk tidak terseret arus, untuk tidak ikut berteriak dalam keramaian yang kehilangan arah. Saya mulai menyadari bahwa tidak semua bentuk perlawanan harus dilakukan dengan teriakan. Ada situasi di mana suara justru kehilangan maknanya karena terjebak dalam kebisingan. Setiap orang merasa benar, setiap pandangan bersaing untuk diakui sebagai satu-satunya kebenaran. Dalam ruang seperti itu, berbicara bisa menjadi sia-sia bahkan berbahaya. Kata-kata bisa disalahartikan, dipelintir, dijadikan senjata oleh mereka yang hanya ingin menang bukan mencari kebenaran. Maka diam menjadi pilihan yang strategis, bukan untuk tunduk, tapi untuk tidak ikut rusak dalam sistem yang sudah kehilangan keseimbangannya. Diam dalam bentuknya yang sejati bukan berarti menyerah. Ia adalah cara untuk mengamati, untuk memahami medan sebelum bertindak. Dalam diam, kita bisa berpikir lebih jernih, menimbang setiap konsekuensi sebelum melangkah, sebab berbicara tanpa arah sama saja dengan menembakkan panah ke udara, keras tapi tak membawa perubahan apapun. Sementara diam memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk tumbuh. Ia mengajarkan kita bahwa tidak setiap serangan harus dibalas dan tidak setiap tuduhan perlu diluruskan. Saya melihat banyak orang yang kehilangan ketenangan karena terus merasa harus menjelaskan dan melawan dengan kata-kata. Mereka terjebak dalam lingkaran tanpa ujung, di mana setiap pembelaan hanya melahirkan serangan baru. Padahal kadang, bentuk perlawanan paling elegan adalah menolak untuk bermain dalam permainan yang sama. Diam dalam hal ini adalah penolakan terhadap provokasi. Sebuah pernyataan halus bahwa kita tidak akan menurunkan diri ke tingkat yang sama hanya demi didengar. Dalam kehidupan sosial modern, di mana segala sesuatu dituntut untuk segera direspons, memilih diam adalah tindakan yang berani. Dunia menginginkan reaksi cepat, klarifikasi, tanggapan, opini, seakan setiap keheningan adalah kesalahan.
Namun saya belajar bahwa tidak menanggapi bisa lebih mengguncang daripada kata-kata. Diam menimbulkan ketidakpastian bagi mereka yang terbiasa menguasai percakapan. Diam menciptakan ruang refleksi, memaksa orang lain melihat kembali tindakannya sendiri tanpa perlu kita menuding. Ada kedamaian dalam bentuk perlawanan semacam itu. Diam bukan berarti pasif. Ia adalah bentuk kendali diri tertinggi. Ia menolak untuk diatur oleh amarah, oleh ego, oleh dorongan sesaat untuk membalas. Dalam diam, kita memilih untuk tetap berdiri tegak tanpa harus berteriak. Kita menjaga martabat tanpa kehilangan arah. Maka ketika dunia berisik dengan suara-suara yang saling meniadakan, saya memilih untuk melawan dengan cara yang lebih tenang. Saya memilih diam, bukan karena takut, tapi karena saya tahu bahwa tidak semua pertempuran perlu dimenangkan dengan kata-kata. Ada kemenangan yang lebih luhur dalam ketenangan. Ketika kita berhasil menjaga hati, tetap utuh di tengah hiruk-pikuk yang berusaha merusaknya. Dan disitulah, diam menjelma menjadi perlawanan paling murni, paling sunyi, namun juga paling berdaya. Dunia modern berjalan dengan kecepatan yang nyaris tak manusiawi. Setiap hari kita berlari, berpacu dengan waktu mengejar sesuatu yang entah apa. Produktivitas dijadikan tolak ukur nilai diri. Seolah keberhargaan seseorang ditentukan oleh seberapa sibuk ia terlihat. Di tengah hiruk-pikuk tuntutan untuk terus berbuat, berhasil dan berkontribusi, kita jarang diberi ruang untuk diam. Seakan diam adalah kemewahan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang sudah selesai dengan semua urusan hidupnya. Padahal, justru di tengah kesibukan yang menyesakkan, diam adalah kebutuhan yang paling mendasar. Saya sering merasa terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Rapat yang tak pernah selesai, notifikasi yang terus berbunyi, tuntutan sosial untuk selalu aktif dan relevan. Di antara semua itu, keheningan terasa seperti dosa. Saat saya berhenti sejenak, saya mulai dihantui oleh rasa bersalah. Rasa bersalah karena tidak sedang melakukan apapun, tidak sedang bermanfaat, tidak sedang produktif. Padahal diam, yang sejatinya bisa menjadi ruang pemulihan, justru diubah oleh dunia modern menjadi simbol kemalasan. Namun semakin saya berlari, semakin saya sadar, tidak ada garis akhir dalam perlombaan ini. Dunia akan terus berputar, target akan terus bergeser dan ekspektasi akan terus bertambah. Maka saya mulai bertanya pada diri sendiri, untuk siapa sebenarnya semua ini? Apakah saya bekerja untuk hidup atau justru hidup untuk bekerja? Dalam diam saya menemukan jawaban yang tak bisa diberikan oleh kalender dan daftar tugas. Saya hanya manusia, dan manusia sesempurna apapun sistemnya tetap membutuhkan jeda. Diam di tengah laju produktivitas bukan berarti menolak tanggung jawab, melainkan menata ulang arah. Ia memberi kesempatan bagi jiwa untuk bernapas, bagi pikiran untuk menyadari bahwa hidup bukan sekadar tentang hasil, tapi juga tentang keberadaan. Dalam diam, saya belajar untuk mendengar kembali suara hati yang lama, tertutup oleh kebisingan target dan ambisi. Saya belajar bahwa bekerja tanpa kesadaran adalah bentuk pelarian, bukan pencapaian. Ironisnya, masyarakat modern justru menyanjung kelelahan. Kita menyebutnya dedikasi, padahal seringkali itu hanya bentuk kehilangan kendali. Kita bangga pada lingkar hitam di bawah mata, menganggapnya bukti perjuangan. Tapi kapan terakhir kali kita bangga karena mampu tenang, bukan karena sibuk? Dunia tidak memberi penghargaan untuk ketenangan, padahal di sanalah letak kekuatan sejati. Kemampuan untuk berhenti, untuk menolak ikut dalam perlombaan yang tidak pernah menjanjikan kebahagiaan. Saya belajar bahwa ketenangan adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk tidak terjebak dalam ilusi bahwa nilai diri ditentukan oleh hasil kerja. Dia memberi saya ruang untuk memahami bahwa tidak melakukan apapun bukan berarti tidak menjadi siapa-siapa. Justru dalam diam, saya menemukan kembali kendali atas hidup saya sendiri. Kini ketika dunia berlari tanpa henti, saya memilih untuk berjalan perlahan. Saya memilih untuk berhenti ketika perlu, dan diam ketika dunia terlalu bising untuk dimengerti. Sebab di tengah laju produktivitas yang tak mengenal ampun, diam adalah bentuk perlawanan paling lembut. Cara untuk tetap manusia di tengah sistem yang seringkali melupakan sisi manusiawi itu sendiri. Ada kesalahpahaman yang sering saya temui dalam kehidupan modern, bahwa diam berarti pasif, bahwa seseorang yang memilih tidak berbicara dianggap tidak peduli, tidak tahu,
atau bahkan lemah. Padahal diam tidak selalu lahir dari ketidakberdayaan. Seringkali, ia justru muncul dari kesadaran yang lebih dalam. Kesadaran bahwa tidak semua hal membutuhkan respons, dan tidak semua pertanyaan perlu segera dijawab. Dalam diam ada ruang untuk berpikir, merenung, dan menimbang. Di sanalah letak kekuatan sejati dari keheningan. Bukan ketidakmampuan untuk bertindak, melainkan kebijaksanaan untuk memilih waktu yang tepat. Saya menyadari bahwa dalam dunia yang serba cepat ini, refleksi menjadi hal yang langka. Kita terbiasa bereaksi, bukan merespons. Ketika ada masalah, kita segera menilai. Ketika ada isu, kita langsung berkomentar. Segalanya berjalan begitu spontan, seolah-olah keheningan adalah tanda ketertinggalan. Namun di balik segala kecepatan itu, banyak keputusan tergesa-gesa yang kemudian disesali. Andai saja kita mau diam sejenak, mungkin arah yang kita ambil akan berbeda. Diam memberi jeda bagi hati untuk berbicara, sementara dunia hanya mengajarkan kita untuk terus mendengar suara dari luar. Saya belajar bahwa diam adalah bentuk komunikasi yang tak kalah penting. Ketika kita menahan diri untuk tidak segera menanggapi, kita sedang memberi ruang bagi makna untuk tumbuh. Dalam diam, kita mendengar bukan hanya kata-kata orang lain, tapi juga gema dari pikiran sendiri. Kita memahami apa yang sebenarnya kita rasakan, tanpa terpengaruh oleh hiruk-pikuk opini di sekitar. Diam bukan berarti tidak tahu harus berkata apa, tapi seringkali karena kita tahu bahwa kata-kata bisa salah arah, bisa menyakiti, bisa menimbulkan jarak yang tidak perlu. Maka diam menjadi bentuk tanggung jawab moral terhadap makna dari setiap ucapan. Dalam banyak situasi, diam juga menjadi alat penyembuhan. Setelah pertengkaran, setelah kehilangan, setelah kecewa, diam memberikan ruang bagi luka untuk sembuh tanpa gangguan. Dunia modern yang terus mendorong kita untuk move on seketika seringkali lupa bahwa manusia butuh waktu untuk memulihkan diri. Dalam diam, kita memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk mengurai perasaan yang kusut, untuk menerima tanpa tergesa. Refleksi semacam itu tidak bisa dilakukan di tengah kebisingan. Ia hanya bisa tumbuh di ruang hening, di antara jeda yang tidak diisi oleh penjelasan apapun. Saya menemukan bahwa diam juga mengajarkan kerendahan hati. Ia memaksa kita untuk menahan ego, untuk tidak selalu merasa perlu menjadi yang paling benar, paling tahu, atau paling didengar. Dalam diam, kita belajar bahwa ada nilai dalam mendengarkan, sesuatu yang sering diabaikan di era di mana semua orang ingin berbicara. Dan saat kita sungguh-sungguh mendengar, kita mulai memahami bahwa banyak hal yang tidak perlu diselesaikan dengan kata-kata karena pengertian sejati seringkali hadir dalam ketenangan. Maka, saya tidak lagi menganggap diam sebagai bentuk kelemahan. Bagi saya, diam adalah bentuk refleksi yang paling dalam, tempat di mana pikiran dan perasaan akhirnya saling bertemu. Ia mengajarkan kesabaran, kebijaksanaan, dan ketulusan. Di tengah dunia yang menuntut kita untuk terus bersuara, memilih diam adalah keberanian untuk melawan arus. Karena pada akhirnya, diam bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Diam berarti memberi ruang bagi diri untuk tumbuh, memahami, dan memaknai hidup dengan lebih utuh. Ada hal yang semakin jarang saya temukan dalam percakapan manusia modern, kemampuan untuk benar-benar mendengarkan dengan hati. Kita hidup di masa di mana setiap orang ingin berbicara, ingin didengar, ingin dianggap penting. Namun di tengah kebutuhan untuk diakui itu, empati perlahan tergeser oleh ego. Orang tidak lagi mendengar untuk memahami, melainkan mendengar untuk membalas. Dalam suasana seperti ini, penjelasan kehilangan fungsinya dan diam menjadi satu-satunya tempat perlindungan yang tersisa. Saya sering memperhatikan bagaimana percakapan berubah menjadi ajang adu argumentasi. Ketika seseorang menyampaikan keluhannya, bukannya dipahami, ia justru dibandingkan. Saat seseorang ingin menjelaskan perasaannya, ia malah disalahkan karena terlalu sensitif. Dalam situasi semacam itu, apalagi yang bisa dilakukan selain diam? Karena saya tahu, berbicara di hadapan telinga yang hanya mendengar untuk merespons bukanlah komunikasi, melainkan pemborosan energi. Tak ada ruang untuk saling memahami di antara dua ego yang sama-sama ingin menang. Empati, yang seharusnya menjadi jembatan antara hati manusia, kini digantikan oleh keinginan untuk membuktikan diri. Kita lebih sibuk menyiapkan jawaban daripada benar-benar memahami pertanyaan. Kita terburu-buru memberi nasihat, padahal yang dibutuhkan hanyalah pendengaran yang tulus. Saya mulai sadar,
Manusia modern terlalu takut terlihat lemah, sehingga mereka memilih untuk selalu tahu, selalu benar. Dalam keadaan seperti ini, penjelasan apa pun akan sia-sia sebab kebenaran telah dikunci oleh kebanggaan pribadi. Saya tidak memungkiri, saya pun pernah terjebak dalam sikap itu. Berbicara lebih banyak daripada mendengarkan, merasa paham sebelum benar-benar mengerti. Namun pengalaman mengajarkan bahwa tidak ada kedamaian dalam perdebatan yang berakar pada ego. Semakin keras kita berusaha menjelaskan diri, semakin besar pula kemungkinan disalahartikan, hingga pada akhirnya saya memahami. Kadang diam bukan karena tidak peduli, tetapi karena saya memilih menjaga empati saya tetap hidup. Diam agar saya tidak ikut menjadi bagian dari kebisingan yang lahir dari keinginan untuk selalu menang. Dunia digital memperparah keadaan. Di media sosial, semua orang berbicara namun sedikit yang benar-benar memahami konteks. Kita melihat komentar-komentar yang penuh penilaian, opini yang dilontarkan tanpa empati, dan diskusi yang berakhir dengan saling merendahkan. Setiap orang berusaha menjadi pusat perhatian, bukan menjadi ruang aman bagi orang lain. Di tengah itu semua, diam terasa seperti tindakan revolusioner, bukan karena tidak punya suara, melainkan karena memilih untuk tidak memperparah luka. Empati seharusnya membuat manusia lebih lembut, lebih sabar, lebih memahami. Tetapi ketika empati digantikan oleh ego, kata-kata menjadi tajam dan pembicaraan kehilangan makna. Maka saya belajar untuk menahan diri, untuk memberi jeda, untuk memilih diam saat suara saya hanya akan menambah luka. Sebab kadang diam adalah satu-satunya cara untuk tetap waras di dunia yang terlalu sibuk membuktikan kebenarannya sendiri. Saya percaya bahwa tidak semua keheningan adalah bentuk ketidakpedulian. Ada diam yang lahir dari empati, diam yang menolak memperkeruh suasana, diam yang memilih memahami sebelum menilai. Dalam diam seperti itulah saya menemukan kedamaian yang tak bisa diberikan oleh kata-kata. Sebab ketika empati telah tergantikan oleh ego, hanya keheningan yang masih mampu menjaga hati tetap manusiawi. Kita hidup di masa ketika keheningan menjadi sesuatu yang mencurigakan. Di dunia digital yang penuh notifikasi, unggahan, dan opini, diam dianggap sebagai tanda ketidakpedulian. Seseorang yang tidak berkomentar disangka tidak peka. Seseorang yang tidak ikut bersuara dianggap tidak berpartisipasi. Ruang maya menuntut kita untuk selalu hadir, selalu bereaksi, dan selalu berbicara. Seolah eksistensi kita bergantung pada seberapa sering kita terlihat aktif. Namun, di tengah arus komunikasi yang begitu deras, saya mulai menyadari bahwa diam justru bisa menjadi bentuk kehadiran yang paling tulus. Ruang digital adalah cermin yang aneh. Di sana, setiap orang berbicara dalam tempo cepat, berlomba untuk menjadi yang paling benar, paling peduli, paling relevan. Dalam hitungan detik, satu peristiwa bisa memunculkan ribuan tanggapan, sebagian dengan emosi yang berlebihan, sebagian lagi tanpa pemahaman mendalam. Orang merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut bersuara tentang segala hal, bahkan ketika mereka tidak benar-benar tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Dalam pusaran semacam itu, saya sering merasa lelah oleh desakan untuk selalu bereaksi, lelah oleh kebisingan yang tak memberi ruang untuk berpikir. Saya pernah mencoba ikut dalam percakapan digital itu, berusaha menjelaskan sudut pandang saya dengan sebaik mungkin. Tapi saya segera sadar, dunia maya bukanlah tempat untuk memahami. Di sana, orang lebih tertarik pada sensasi daripada substansi. Penjelasan seringkali tidak dibaca, atau dibaca hanya untuk dicari celahnya. Di ruang seperti itu, berbicara terasa sia-sia. Maka, saya memilih diam bukan karena tidak punya pendapat, tapi karena saya menyadari bahwa tidak semua ruang layak untuk kata-kata. Diam dalam ruang digital adalah bentuk perlindungan diri. Ia bukan sekadar menahan diri untuk tidak berbicara, tapi juga menjaga ketenangan batin dari gelombang opini yang bisa menguras energi. Dalam diam, saya bisa mengamati tanpa harus terseret, memahami tanpa harus membenarkan, dan tetap waras tanpa harus terus berdebat. Saya belajar bahwa tidak merespons bukan berarti tidak peduli. Kadang justru sebaliknya. Karena saya peduli, saya memilih berhati-hati dalam menanggapi. Sebab kata-kata di ruang digital bisa membentuk persepsi, dan persepsi bisa dengan mudah disalahartikan. Keputusan untuk diam di tengah derasnya arus digital bukanlah tanda ketidaktahuan,
melainkan bentuk kesadaran. Saya tidak ingin menjadi bagian dari kebisingan yang membingungkan. Saya tidak ingin suara saya tenggelam di antara ribuan suara yang tak mendengar satu sama lain. Dia memberi saya kesempatan untuk kembali mengenali batas antara yang penting dan yang sekadar ramai. Ia mengingatkan bahwa tidak semua hal perlu diberi tanggapan publik. Beberapa hal cukup disikapi secara pribadi, dengan pemahaman yang lebih dalam daripada sekadar komentar singkat. Mungkin di mata orang lain, diam saya terlihat dingin, tapi saya tahu, di balik diam itu, ada ketenangan yang tidak bisa mereka temukan di balik layar mereka sendiri. Saya tidak ingin hidup dalam tekanan untuk selalu menjelaskan diri di ruang yang tak benar-benar mengenal saya. Dalam diam, saya menjaga keutuhan pikiran saya sendiri kini. Saya melihat keheningan digital bukan sebagai kehilangan suara, melainkan sebagai cara menjaga kemanusiaan di dunia yang semakin bisik. Karena di tengah hiruk-pikuk algoritma dan opini yang saling bertabrakan, diam adalah satu-satunya cara bagi saya untuk tetap mendengar. Bukan hanya dunia, tapi juga diri sendiri. Ada luka-luka tertentu yang tidak bisa disembuhkan oleh kata-kata. Seberapapun panjang dan tulusnya penjelasan yang kita berikan. Saya baru menyadari hal itu setelah berkali-kali mencoba menjelaskan, membenarkan, dan meluruskan, hanya untuk berakhir dalam keheningan yang lebih menyakitkan. Ternyata, tidak semua luka membutuhkan penjelasan. Beberapa hanya butuh diterima, dibiarkan tenang, dan perlahan sembuh dalam diam. Seringkali kita percaya bahwa dengan menjelaskan, semuanya akan menjadi lebih baik. Kita berharap penjelasan mampu menenangkan hati yang marah, memperbaiki hubungan yang retak, atau menghapus kesalahpahaman yang terlanjur tumbuh. Namun kenyataannya, penjelasan seringkali justru membuka kembali luka yang sudah berusaha kita tutup. Kata-kata yang kita niatkan sebagai pengobatan, malah berubah menjadi pisau yang menggores lebih dalam. Karena orang yang kita ajak bicara, belum siap untuk mendengar, apalagi memahami. Saya pernah berada di posisi itu, menjelaskan dengan sepenuh hati, berharap kejujuran mampu memperbaiki sesuatu yang hancur. Tetapi di balik setiap kalimat yang saya ucapkan, saya merasakan jarak yang semakin melebar. Saya berbicara dengan maksud baik, namun yang diterima hanyalah pembelaan. Saya ingin menjernihkan, namun yang muncul justru amarah baru. Lalu saya mengerti, terkadang penjelasan bukanlah obat, melainkan garam bagi luka yang belum sembuh. Ada kalanya diam lebih menyembuhkan daripada penjelasan yang tak didengar. Dia memberi ruang bagi luka untuk bernapas, bagi hati untuk menenangkan diri, tanpa harus berhadapan dengan kenyataan yang belum siap diterima. Dalam diam, saya belajar untuk tidak lagi memaksakan pemahaman. Tidak semua orang ingin tahu alasan di balik tindakan kita. Tidak semua orang siap untuk menerima kebenaran yang kita sampaikan. Kadang, mereka hanya ingin merasa benar dalam versinya sendiri. Dan dalam situasi seperti itu, menjelaskan apapun hanya akan memperpanjang penderitaan. Luka manusia memiliki waktunya sendiri. Ia tidak bisa dipaksa sembuh melalui kota-kota yang tergesa. Kadang yang dibutuhkan hanyalah waktu, jarak, dan keheningan. Saya belajar bahwa kesembuhan tidak datang dari diterimanya penjelasan, melainkan dari keberanian untuk berhenti mencari pembenaran. Saat kita berhenti berbicara dan mulai menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa diperbaiki dengan logika, kita memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk damai. Dalam dunia yang menuntut kejelasan dan transparansi atas setiap hal, memilih diam bisa terasa seperti dosa, tapi saya belajar. Ada hal-hal yang lebih berharga daripada pembuktian, ketenangan batin dan kesehatan hati. Penjelasan bisa memuaskan ego, tetapi tidak selalu menenangkan jiwa. Maka, ketika saya menghadapi luka, baik yang saya ciptakan maupun yang saya terima, saya belajar untuk menahan diri. Saya tidak lagi tergesa menjelaskan, karena saya tahu tidak semua luka butuh kata-kata. Beberapa hanya butuh waktu dan ketulusan yang diam-diam hadir tanpa perlu diumumkan. Kini, ketika seseorang memilih menjauh tanpa mendengar penjelasan saya tidak lagi memaksanya untuk mengerti. Saya biarkan keheningan bekerja dalam caranya sendiri. Karena pada akhirnya, yang kita butuhkan bukanlah kata-kata yang menjelaskan, melainkan ketenangan yang menyembuhkan. Dan ketenangan itu hanya bisa ditemukan dalam diam, dalam keberanian untuk tidak lagi mencoba menjelaskan hal-hal yang memang tak ingin dipahami. Ada bahasa yang tak membutuhkan kata, namun mampu berbicara lebih dalam dari 1000 kalimat. Saya sering memikirkan hal itu. Betapa seringnya manusia salah paham karena terlalu sibuk berbicara. Padahal yang paling jujur justru seringkali hadir dalam keheningan. Tatapan mata, gestur kecil, atau bahkan jeda di antara napas. Semuanya bisa menjadi bentuk komunikasi yang lebih tulus daripada kata-kata yang tersusun rapi. Dunia modern, yang begitu terobsesi dengan penjelasan dan pembuktian verbal, seolah melupakan keindahan bahasa yang tak terucap itu.
Saya pernah mengalami momen di mana saya tidak tahu harus berkata apa. Bukan karena tidak ingin berbicara, tetapi karena saya tahu tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan perasaan saya. Dalam situasi seperti itu, diam menjadi bahasa yang paling tepat. Dia memberi ruang bagi perasaan untuk hadir apa adanya, tanpa dikemas, tanpa disaring. Saya belajar bahwa tidak semua yang dirasakan perlu diterjemahkan dalam kalimat. Beberapa hal cukup dipahami dalam keheningan yang tulus. Ironisnya, manusia modern semakin kehilangan kemampuan untuk membaca bahasa semacam itu. Kita terlalu bergantung pada kata, pada pesan teks, pada pernyataan publik, pada klarifikasi. Kita menuntut kejelasan atas segala sesuatu, bahkan atas hal-hal yang seharusnya dibiarkan mengalir secara alami. Dalam hubungan, kita meminta penjelasan sebagai bukti cinta. Dalam pertemanan, kita menuntut kata maaf agar bisa memaafkan. Padahal, seringkali ketulusan tidak terletak pada apa yang diucapkan, melainkan pada bagaimana seseorang hadir tanpa suara. Saya belajar memahami bahwa diam juga bisa berbicara. Ada diam yang menenangkan, ada diam yang menyembuhkan, dan ada diam yang mencintai. Ketika seseorang memilih untuk tetap tinggal tanpa banyak bicara, itu pun sebuah bentuk perhatian. Ketika seseorang menatap dengan mata yang lembut tanpa berkata apapun, itu bisa lebih berarti daripada sejuta kata penghiburan. Tapi untuk memahami bahasa semacam itu, kita perlu kepekaan, sesuatu yang semakin langka di dunia yang terlalu keras dan cepat. Dalam kehidupan modern, banyak orang lebih sibuk membuktikan cinta daripada benar-benar mencintai. Mereka ingin terlihat peduli, bukan benar-benar peduli. Padahal, cinta yang tulus seringkali berdiam diri, tidak banyak bicara, tidak banyak menjelaskan, tapi selalu ada ketika dibutuhkan.